wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nemo Sahrul. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek saya untuk menyelesaikan mata kuliah keamanan website dan basis data. Pada kali ini saya membuat sebuah proyek dengan menerapkan beberapa keamanan. Yang pertama, parameterisasi query, validasi input, escape karakter khusus, pengolahan session, penggunaan session pada paspor, dan penggunaan CAPTCHA. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap implementasi keamanan, beberapa keamanan tersebut. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu parameterisasi query dan penggunaan CAPTCHA. Parameterisasi query digunakan untuk menghindari dari yang namanya SQL injection. Validasi input untuk memberikan validasi inputan, yang dimana jika inputan kita belum valid maka belum masuk ke tahap selanjutnya. Escape karakter khusus terhubung dengan validasi input. Mengapa? Karena di escape karakter khusus itu kita memasukkan di validasi input, kita memasukkan escape karakter khusus seperti tanda seru dan lain-lain. Pengolahan session pada kali ini saya memberikan waktu sebanyak 5 detik, dan penggunaan CAPTCHA digunakan untuk menghindari adanya seperti bot yang melakukan login atau dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke tahap melihat hasil kerja saya. Di sini ada beberapa tombol seperti login dan belum register dan CAPTCHA-nya. Di sini saya masuk ke belum register. Saya masukkan nama saya, Andi Muhammad Sahrul. Username-nya di sini bebas. Intinya diawali dengan huruf. Nah, di sini diterapkan escape karakter khusus. Dan masukkan paspor. Paspornya di sini tidak boleh sembarangan, harus terisi dengan uppercase, lowercase, dan karakter khusus. Sini saya tanda seru, A-nya huruf besar, D-nya dan min-nya huruf kecil. Admin 1 2 3 4 5. Di sini juga harus paspornya minimal 8 karakter. Jika paspornya sudah valid, ada pemberitahuan bahwa paspor Anda valid. Di sini saya memasukkan akun email saya, emailnya valid karena harus menggunakan Gmail. Nah, di sini tidak valid kan. Nah, di sini saya masuk ke CAPTCHA-nya, saya checklist, lalu masuk ke daftar. Nah, setelah daftar, kita ada sebuah pesan, Anda berhasil register, silakan login. Di sini masuk ke halaman admin, sesuai dengan tadi admin, lalu masukkan paspor yang Anda masukkan di daftar tadi. Tanda seru admin 1 2 3 4 5. Di sini saya berhasil masuk. Nah, kan tadi saya memberikan sessionnya selama 5 detik. Kita hitung mungkin sudah lebih dari 5 detik. Kita refresh. Jika kita refresh, ini akan keluar sendiri ke halaman login. Nah, di sini muncul session telah expired dan silakan login kembali. Jika kita tidak mencentang CAPTCHA, ada beberapa pesan: centang CAPTCHA terlebih dahulu, session telah expired dan silakan login kembali. Nah, sini kita masuk ke tahap penjelasan source code. Nah, pada kali ini saya menggunakan framework Bootstrap dengan bantuan CSS dan JavaScript. Di sini saya membuat 5 file, yaitu file index.php, .koneksi.php, login.php, register.javascript dengan register.php. Yang pertama kita bahas ke bagian koneksi.php. Di sini saya masukkan nama database saya, web, site key dan secret key-nya ini diambil dari sebuah web. Nah, di sini saya melakukan koneksi terhadap database saya. Nah, setelah masuk ke sini, kita masuk ke halaman login. Nah, untuk parameterisasi query-nya ini ada di bagian ini, dan untuk
validasi inputnya ini saya ada di bagian register.js. Di sini saya menggunakan validasi email, password, username, email form, password form, dan validate username form. Nah, di sini escape karakter khususnya itu ada di sini. Nah, untuk menandakan bahwa ini escape karakter khusus pastinya diawali dengan slash seperti ini. Nah, itu adalah sebuah escape karakter khusus. Nah, escape karakter khusus yang saya masukkan di email ini adalah ini. Nah, untuk di paspornya itu harus berupa dari ini, seperti yang dijelaskan, seperti yang tampil di layar. Nah, itulah beberapa tadi bagian dari validasi input, escape karakter khusus, dan parameterisasi query. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap sessionnya ini ada di index. Nah, sini saya memberikan waktu 5 detik sessionnya, dan sini session memulai session. Nah, setelah memulai session kita masuk ke bagian user dan login time. Nah, login time ini dialihkan ke session timeout yang seperti ini tadi dengan isi variabelnya itu 5. Nah, nanti akan tampil pada bagian header ini jika kita login, sessionnya bakal terbaca expired, dan jika kita tidak login di sini di headernya ini location login.php tanda tanya not login sama dengan 1. Selanjutnya penggunaan captcha. Nah, pada penggunaan captcha ini saya taruh di bagian sini. Captcha ini ada pada baris 148, ada pada baris 48, dan saya koneksikan di sini di koneksi.php. Ini harus ada, jika tidak ada ini captcha tidak bakal terhubung dan captcha tidak akan terbaca. Nah, di sini untuk kode JavaScript-nya ini saya bedakan. Di sini ada register.php khusus untuk .php semua. Di sini adalah semua untuk validasi input yang tampil pada halaman register. Jika kita tidak memasukkan email yang sesuai, maka emailnya valid. Email yang sesuai, emailnya terbaca valid, dan emailnya jika tidak sesuai, else emailnya tidak valid. Inilah beberapa validasi input yang saya gunakan dan escape karakter khusus yang saya gunakan, dan parameterisasi query-nya ada di login. Inilah parameterisasi query yang saya gunakan, dan satu lagi yang saya lupa adalah hash passport. Nah, di hash passport ini ada di tahap register. Kenapa? Karena kita memasukkan paspor awal itu kan di register. Nah, jadi di sini kita masuk ke tahap hash passport. Mana tadi hash passport? Nah, di sini paspor yang di hashing di sini adalah hanya paspor default. Nah, jika paspor telah terhash, maka di database kita tidak muncul sebuah kayak paspor admin. Di sini paspornya acak. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya untuk menyelesaikan part dan proyek untuk mata kuliah keamanan website dan basis data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.